setiap jam di Kau ku perlukan. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, shalom. Selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Pada siang hari ini saudara terkasih, saya mau bersaksi. Kiranya biarlah kita senantiasa hidup menyaksikan kebesaran Tuhan yang begitu baik bagi kita, sebab kita boleh bernapas hari ini semua karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan kita, karena gagah kita. Saya mau bersaksi saudara terkasih pada firman Tuhan pada Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah kerinduan kita merindukan Allah Tuhan kita, merindukan Engkau, ya Allahku. Saudara terkasih, anak-anak Tuhan, kita hidup tanpa firman Tuhan, tanpa air kehidupan, hampa terasa. Tanpa Roh Kudus, hampa terasa. Karena firman Tuhan, karena Roh Kudus, kita beroleh damai sejahtera, sukacita, ada puji-pujian, ada nyanyi-nyanyian, ada syukur, ada mazmur, ada kegirangan, ada sukacita di dalam Tuhan. Dan apapun keadaan kita, saudara terkasih, kita akan bersukacita bila Roh Kudus, firman Tuhan, itu yang menguasai hati dan hidup kita. Hendaklah kita menjadi seperti rusa yang selalu merindukan sungai yang berair. Demikianlah kerinduan kita kepada Tuhan kita. Saudara terkasih, tanpa firman Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita, saudara terkasih, hidup terasa hampa. Di luar Tuhan, kita hidup sia-sia, saudara terkasih. Kita yang sudah ditebus dari kehidupan yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang penuh dengan kesia-siaan, bukan ditebus dengan emas perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus, anak domba Allah, anak Allah sendiri. Dengan darahnya yang mahal, saudara terkasih, kita sungguh sangat berharga. Siapapun kita berharga, saudara terkasih. Hendaklah kita seperti rusa yang selalu rindu akan sungai yang berair, selalu rindu akan firman Tuhan. Saudara terkasih, hendaklah kita selalu rindu akan firman Tuhan. Kita yang dahulu hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup yang tidak mengerti akan kebenaran, kita diambil dari kegelapan kepada terang yang ajaib.
yaitu terang Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan, ada keselamatan, ada pemulihan. Kuasanya, kasih-Nya tercurah bagi kita. Anugerah-Nya, kasih karunia, keselamatan dianugerahkan bagi kita. Semuanya itu bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengasihi, yang taat, yang setia, yang melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, saudara terkasih, sebab firman Tuhan, jika engkau mengasihi aku, lakukanlah firman-Ku, sebab di dalam kasih, saudara terkasih, Tuhan ada di dalam kita. Apakah kehendak Tuhan? Kita melakukan firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhanmu. Hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita dibawa kepada terang, saudara terkasih. Kita yang dahulu tidak tahu apa itu kasih, apa itu keselamatan, apa itu penebusan. Setelah percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk menerima penebusan seluruhnya, untuk menjadi milik Allah sendiri, untuk memuji-muji kemuliaan Allah Tuhan kita. Sungguh berharga kita di mata Tuhan, saudara terkasih. Sungguh berharga kita. Oleh karena itu, jadi saudara terkasih, biarlah kita menjadi seperti rusa, merendahkan hati, merendahkan diri, rindu akan air sungai, sungai yang berair. Jiwaku haus akan air-Mu, firman-Mu. Kita berkata kepada jiwa kita, saudara terkasih, mengapakah jiwaku engkau tertekan dan gelisah? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku mau bersyukur kepada Tuhan, penolongku, Allahku. Biarlah jiwa kita selalu haus akan sungai yang berair. Seperti rusa, kita merindukannya. Rusa itu selalu minum di tepian sungai yang berair, saudara terkasih. Hidupnya di situ, selalu minum di sungai yang berair. Sebab itu mari kita, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, selalu minum di sungai air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Selalu minum air hidup, firman Tuhan. Selalu makan roti hidup, tubuh Tuhan, firman Tuhan. Biar kita beroleh bahagian yang telah dijanjikan bagi kita yang percaya, untuk beroleh keselamatan, beroleh kehidupan, di mana Yesus telah mati bagi kita, telah bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah kita juga harus matikan daging, matikan segala keinginan-keinginan dunia, dan bangkit, lahir kembali, menjadi manusia baru oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus di dalam kebenaran, sebab Roh-lah yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Daging kita akan binasa, saudara terkasih. Tetapi roh kita harus hidup, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Harus hidup, dipenuhi sukacita dan berharap kepada Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan sumber segala-galanya, anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi kita
manusia orang berdosa yang telah dibayar dengan darahnya di kayu salib, sehingga kita yang berdosa beroleh keselamatan, kita yang miskin menjadi kaya, kita yang seharusnya binasa beroleh kehidupan yang kekal, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, sumber segala-galanya. Marilah kita berharap, marilah kita bersukacita, dan marilah kita tujukan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Hati kita, kasih kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, dalam menghadapi dunia yang gelap ini, saudara terkasih, manusia-manusia di akhir zaman harus melengkapi hidupnya dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan sukacita. Saudara terkasih, firman Tuhan ini firman yang hidup dan berkuasa ini adalah terang kemuliaan Yesus Kristus, adalah gambaran Allah sendiri. Ada firman ini berkuasa menyembuhkan, menyelamatkan kita, menguduskan kita. Saudara terkasih, kita harus membaca firman ini. Kita renungkan, saudara terkasih, baik siang maupun malam. Kita membacanya, saudara terkasih, dalam bertekun di dalam iman, di dalam firman, saudara terkasih. Agar kita di akhir zaman ini, jangan kita terseret oleh arus-arus dunia dalam segala keinginannya yang membawa pada kebinasaan, dalam kesenangannya sementara, yang dibawa pada perkara-perkara sia-sia, perkataan-perkataan yang kosong dan sia-sia. Tetapi firman Tuhan ini berkuasa. Firman ini adalah Roh Allah sendiri, saudara terkasih. Harus kita baca siang dan malam. Harus kita menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan inilah yang membuat kita, saudara terkasih, kuat, yang membuat kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Kita diselamatkan, disucikan, dikuduskan. Firman ini adalah terang kemuliaan Yesus Kristus, adalah gambaran Allah sendiri. Kita anak-anak Tuhan harus membacanya di akhir zaman, supaya kita sama-sama dibangkitkan, sama-sama menerima kemuliaan bagi kita yang percaya seperti Yesus Kristus yang telah ditinggikan oleh Allah Bapa oleh karena ketaatannya, mati, dibangkitkan, dan duduk di sebelah kanan Allah. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita bertekun di dalam iman, kita menyelidiki firman Tuhan, hukum-hukum Allah, hukum-hukum kudus ini, dan kita senantiasa berjalan di dalam penyertaan Tuhan, dalam kebenarannya. Jangan kita takut akan apapun yang ada pada kita di dalam dunia ini. Jikalau kita dalam keadaan sakit, berbeban berat, jangan kita takut, serahkanlah segala kekhawatiranmu, hidupmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara engkau. Nyatakanlah keinginanmu dan kerinduanmu di dalam doa, dalam ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus, hingga kita boleh menjalani hari-hari ini walau badai gelombang menerpa, tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, kuasanya tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kiranya biarlah kasih Allah, damai sejahtera Allah, kuasa Allah turun atas kita. Kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Biarlah kita menjalani hidup ini, Tuhan yang menyertai kita. Saudara terkasih, mari kita bersyukur, berserah, berharap, andalkan Tuhan apapun keadaan kita. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, Allah sumber penghiburan kita. Dan biarlah kita diberkati hari ini, damai sejahteranya, sukacitanya memenuhi hati kita. Hari ini, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai disinilah saudara terkasih, kiranya kesaksian ini kita boleh bertumbuh di dalam iman, bersukacita, tambah kuat dalam menjalani hari-hari ini. Kita semakin bersukacita, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam berlimpah-limpah dalam kasih, dalam pengertian, dalam kebenaran, pengertian untuk mengenal mana yang baik bagi kita, sehingga kita tidak bercacat celah sampai pada Yesus Kristus datang menyatakan dirinya. Shalom, shalom saudara terkasih, diberkatilah kita hari ini, diberkatilah kesehatan kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, melimpah di dalam hati dan pikiran kita. Dan berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus, memenuhi hati hidup kita. Shalom, shalom. Haleluya. Amin.